Pagi semua, selamat datang di Fortune Star 222 yang membacain energi hari ini. Dari literary witch card, oracle card, keluar 4 tuh. 3, kayak kalau pernah bahas itu dah. Wildflowers, Alejandra Pizarnik, loneliness, solitude, not loneliness, solitude. Angela Carter, identity. Nggak inget kalau pernah keluar atau belum ini. Nanti kita bahas. Tadi kayaknya udah pernah kita bahas nih. Ingat gue. Anyway, kemarin gue inget kita keluar itu ya Vulcano ya. Itu sekarang gue baru inget kalau ada Pluto sama Mars square. Ya, Pluto sama Mars square itu intense, emotionally intense. Jadi sesuatu yang emang beleduk, sesuatu yang emang meledak, secara emosional mungkin ya, dan emang self transformasi. Pluto dan Mars, ya kita akan bertindak sesuai, accordingly apa yang kita rasakan. By the way, tadi gue mau cerita. Gue ngomong di Cancer kalau nggak salah ya. Lupa gue di mana gue ngomong. Di siapa gitu, di zodiak mana gue lupa ngomong kalau mau cerita tentang jangan berasumsi. Yang kita pikir buat orang lain itu baik belum tentu baik buat orang itu sendiri, karena yang tahu baik buat dirinya sendiri adalah dirinya sendiri. Jangan maksain. Artinya kalau jangan maksain itu artinya jangan ingin menguasai orang lain gitu. Meskipun itu anak kita sendiri, karena seorang anak adalah bekal menjadi dewasa yang akhirnya adalah individu. Seperti kita pun akan kembali ke masa kecil kita karena trauma-trauma kita di masa kecil itu akan mengikat mereka di saat mereka besar. Begitu juga kita pun akan terlalu terngiang-ngiang akan trauma atau apapun ajaran dari kita kecil ya, sampai kita besar. Itu yang membatasi diri kita sendiri dalam berpotensial, yang suka menghalang-halangi diri kita sendiri. Kalau Gandhi bilangnya the only tyrant that I'm going to consider, I'm going to hear or to listen is the still voice within me. Jadi bukan voice dari manapun juga, tapi dari the only tyranny ya. Jadi tirani yang saya akan dengarkan dan akan gue terima dan akan gue akuin itu hanyalah hati nurani sendiri, bukan suara siapapun lagi selain hati nurani kita. Jadi kita harus belajar mendengarkan lebih baik lagi tentang diri kita sendiri. Dan di saat gue ngomong self love itu sangat penting, karena self love itu adalah yang bagaimana kita ngasih makan hati kita dan nurani kita gitu. Bagaimana kita membesarkan hati nurani kita. Kalau kita tidak pernah mendengarkan, tidak pernah memfokuskan, memperhatikan bahkan hati kita, hati nurani itu pun juga terlupakan.
kalau berdasarkan ini ya, si siapa namanya, Alejandra Pizarnik ya, Pizarnik itu gue tadi riset ya, tulisannya adalah itu keren sih. Dia tuh puisi, penulis puisi, dan dia adalah free spirit. Free spirit adalah maksudnya dia orang yang sangat bebas dan dia menolak untuk diberi label, dan dia hidupnya itu nggak pakai saringan, artinya dijalanin semua, dan dia juga banyak berteman dengan intelektual dunia. Dia aslinya dari Argentina, tapi lebih sering berkeliaran di Eropa karena bapak ibunya adalah pelarian apa sih namanya, pelarian dari mana ya tadi, lupa, Romania ya kalau nggak salah, Romania apa mana sih, pokoknya dari zaman Yahudi ya, lari dan menyelamatkan diri ke mana sih tadi, lupa gue. Menyelamatkan diri ke mana namanya, Argentina ya. lupa udah jauh lah gitu. Yang salah satu dia tulis adalah, if there is a reason why I write, it is because someone saved me from myself. Jadi kalaupun ada alasan saya menulis, itu karena ada seseorang yang menyelamatkan saya dari diri saya sendiri. Padahal kalau menurut gue nih ya memang semua itu kita kan makhluk sosial ya. Ada yang menginspirasi kita, memberikan aspirasi kita, atau bahkan dari pengalaman kita sendiri kita bisa berkembang ya. Sebentar ya, sorry potong. You are your own hero. Menurut gue, kalian adalah penyelamat diri kalian sendiri, dan itu yang membuat dia mulai menulis, dan dia menyelamatkan dirinya dia sendiri gitu. Jadi betapa pentingnya kita menyalurkan emosi kita, sehingga kita membantu kita menjadi sedikit lebih waras dari segala pengalaman pahit ya, kehidupan. Gue pun juga suka nulis puisi, prosa, whatever, dan itu sangat membantu. Gue kocok lagi, salah. Dolphin, don't worry, be happy. Nah, yang tadi gue pengen lagi cerita itu tentang jangan berasumsi kalau orang lain itu tahu kondisi kita, karena setiap individu punya realitas yang berbeda. Walaupun kita hidup serumah, belum tentu realitas kita sama. Walaupun kita kerja bersama, belum tentu realitas kita sama. Karena yang benar-benar realitas itu adalah apa yang ada di kepala kita, dan gak ada yang tahu, dan siapapun juga bukan mind reader ya. Tidak ada yang bisa baca pikiran seseorang. Nah, di saat gue ngomong begini aja, satu kalimat aja, itu namanya realitas. Itu buat gue adalah namanya persepsi. Jadi untuk menangkap atau memahami satu kalimat aja, setiap orang aja punya persepsi yang berbeda, realitas yang berbeda dalam memahami satu kalimat. Makanya gue pun selalu di dalam video gue selalu bilang, gue hanya bertanggung jawab untuk apa yang gue ucapkan, bukan apa yang kalian mengerti. Kecuali kalau kalian bertanya, mungkin kalian akan mendapatkan lebih kejelasan lebih dalam. Jadi kita juga harus berhati-hati dalam berpersepsi, karena pemahaman dari suatu kondisi atau suasana
itu akan memberi dampak berbeda untuk setiap situasi, setiap tindakan kita ya. Jadi memang berpikir itu penting, dan merasakan itu penting. Oke, karena yang memancing kita untuk berpikir adalah rasa. Dan juga termasuk wawasan kita juga penting. Jadi kalau gue bilang jangan berasumsi, karena realitasnya orang itu belum tentu satu paham dengan realitas kita. Jadi ada baiknya kita bertanya. Artinya ini reference dari yang kemarin, yang merasa tahu atau tahu merasa gitu. Jadi kita merasa tahu itu artinya sotoy ya, atau tahu merasa itu artinya gue tahu rasanya begini, tapi gue mungkin nggak tahu apa yang dia rasa gitu ya. Jangan saling tebak-tebakan gitu. Bertanya, komunikasi itu penting. Berasumsi itu seakan-akan kalian salaman dengan orang lain tapi tangan kalian kotor gitu. Itu namanya berasumsi kalau buat gue ya. Artinya kita sotoy dengan perasaan atau pikiran orang lain gitu. Kalaupun memang kita tahu, sudah sewajarnya kita bertanya dalam etika menghargai ya. Karena kalau kita berasumsi artinya kita menilai ya, sudah memberi nilai. Tapi ada juga yang yang merasa kejudge kan kita bertanya. Ada tuh juga yang kayak gitu. Loh gitu. Gue nanya karena gue nggak tahu gitu loh. Jadi bingung kan, artinya yang berpersepsi siapa? Artinya berasumsi siapa gitu. Nah makanya di saat gue ngomong self love ya, itu bukan egois. Self love itu bukan egois. Mencintai diri sendiri itu sangat berbeda dengan egois. Sangat berbeda. Karena self love, mencintai diri sendiri adalah di saat kita tahu kita bahagia. Sesimpel ini, saat kita bahagia kita berbagi. Apapun yang kita rasakan kita pasti berbagi gitu. Kalau kita sakit kita bagi juga sakit. Gimana kalau kita bahagia? Karena kita jaga diri kita. Jadi kita tahu kita akan berbagi kebahagiaan. Ini gitu ya. Sesimpel itu kok. Ya. Ini bukan masalah egois. Lu jaga diri lu sendiri, gue jaga diri gue sendiri. You are your own hero. Gak akan ada yang datang menyelamatkan kamu, apalagi untuk tahu hati nurani kamu. Serius loh gitu. Gue harus tahu hati nurani lo. Lalu tahu gak? Lo sendiri tahu gak? Kasih makan gak tuh hati gitu. Berbicara gak tuh hati? Kemampuan kita untuk mendengarnya pun ya tergantung, karena suara hati itu cukup dikasih makan nggak, gitu, dikasih perhatian nggak, jadinya tahu merasa, atau kita pendem terus sehingga kita lupa jati diri kita. Bahkan kalau gue bilang itu namanya tersesat. Bukan berdasarkan peraturan ya, karena peraturan pun, apalagi peraturan manusia ya, gue hanya pegang peraturan universal. Buat gue sesimpel itu. Kamu nggak ngasih air suatu tanaman, dia mati. Udah, simpel itu. Give and take. Dia kamu kasih air akan berbuah, akan berbunga. Tapi bukan berarti wildflower, bukan berarti ya. Karena ini nature, alam, dan kita manusia tentunya termasuk dari bagian nature itu sendiri ya. Bukan berarti kita tanpa diperhatikan oleh orang lain atau sekitar kita tidak tumbuh. Kadang-kadang bahkan ya, tembok atau enggak di aspal, di beton, itu ada tuh, suka lihat nggak tanaman yang keluar tumbuh di antara beton-beton, bata-bata, dia tumbuh tetap ya.
kamu ada atau enggak, bumi ini tetap berputar, semesta itu tetap ada, tapi kamu enggak. Yang gue pegang cuma universal law, peraturan alam. Man-made law, peraturan yang dibuat oleh manusia, itu tergantung kalian di mana. Gue di Indonesia sama gue di Itali, yang baik di sini sama baik di sana udah beda harganya, beda nilainya. Gitu. Ada baiknya kalau gue pasang kaki di sebelah kiri di Indonesia, gitu, sebelah kaki kanan di Eropa, gitu. Gue pengen ngeliat peraturan mana yang memang gue bisa toleran, gue terima. Gue pikir itu nggak toleran, nggak harus juga gue ikutin, karena nggak sesuai sama hati nurani gue. Kenapa gue harus ngikutin? Yang harusnya siapa? Kamu manusia, bukan tanaman. Kamu gak harus menanam diri. Kamu bisa berubah kemanapun saja, walaupun destiny, takdir akan membawamu kembali. Karena kamu dilahirkan di sini kan, ada alasannya. Seperti gua balik lagi ke Indonesia, menurut gua itu hati nurani gue. Gue ngeliatnya begitu. Dan gue merasa bisa lebih berguna di sini dibanding di sana. Siapa yang gue kembangin di sana? Penting gak? Ya mungkin karena bokap gue sangat patriotis, bekas tentara, dan gue memang dibesarkan di keluarga politik. Jadi adalah bagian dari janji gue kepada bokap untuk pulang ke sini berbuat sesuatu buat kalian. Walaupun kontribusi gue mungkin nggak banyak, gue cuma pengen kita semua agak melek dikit lah, punya kesadaran diri. Buat gue kesadaran diri adalah ilmu yang paling tinggi dari semua ilmu pengetahuan, karena kita dapatkan kesadaran diri itu melalui pengalaman, pembelajaran hidup. Bukan karena title kalian, bukan karena kalian kaya atau bukan. Karena orang miskin di desa itu bisa jauh lebih punya kesadaran dibanding entah title lo apa, mau presiden kek ya. Lo gak punya kesadaran diri, ada korupsi, ada semua kejahatan itu nongol semua. Kenapa? Nggak bertanggung jawab terhadap diri sendiri, akhirnya nggak bertanggung jawab terhadap komunitas. Dan semua mau ngomong dari desa sampai pemerintah, sampai negara, sampai dunia, kesadaran diri itu. Jadi semua ini yang besar itu berangkatnya dari seorang individu, kesadaran yang kemudian akan, karena kita makhluk sosial, kita selalu tertukar energinya, betul, selalu mempengaruhi. Sesakit apa kita terhadap buat komunitas kita, segila apa kita, bahkan pemerintahnya sendiri gitu. Sesakit apa yang memimpin sebuah negara. Gue nggak ngomong sekarang kondisi politik kayak gimana, gue nggak mau ngomongin, gue nggak mau tahu politik ya, karena gue udah gede di situ dan gue nggak mau tahu ya, gue nggak mau tahu. Buat gue memberi kesadaran, mengajak semua orang untuk merasa mampu, berdaya, bahkan tanpa tergantung oleh pemerintah. Di hari ini dengan teknologi yang seperti sekarang, kita semua bisa menjadi apapun tanpa harus ada kebijakan pemerintah yang minta teks doang. Sorry to say ya. Seorang nelayan yang bisa langsung ekspor ke Amerika, kenapa harus lewat pemerintah? Oke, memang kita harus berkontribusi kepada negara, itu betul, tapi berdasarkan kebijakannya mereka yang memberikan peraturan-peraturan. Kenapa? Karena hanya ingin menguasai kan? Anyway, itu ngomongnya terlalu panjang dan gue nggak mau tahu masalahnya.
Gue pingin semuanya bisa punya kesadaran diri kalau dirinya mampu uh, dalam berproduksi, mencurahkan jati dirinya, ya, keunikan dirinya, dan berkontribusi terhadap komunitasnya, berkualitas tapi ya, karena hanya kualitas itu didapat oleh adanya kesadaran diri. Kalau nggak akan selalu cuman komplain, tuntut, saling nyalain sana sini, nggak akan berkembang. Jadi yang gue minta cuma adalah sesuatu semua yang kita lakukan dengan cinta, ya, dengan passion, itu hasilnya meraviglioso, apa ya, awesome, hasilnya itu wow gitu. Bahkan bisa jadi semua bisa jadi inovator gitu, potensi dari, karena yang namanya kualitas itu nilai, kualitas itu value, bukan baik bukan jahat, value, nilai. Apa yang kita pegang itu bernilai. Apa yang kita tawarkan berkualitas, artinya punya nilai yang memang berguna buat semua, bukan hanya sekedar dapat duit. Ini ngomong bisnis, apapun itulah, gue nggak ngomong bisnis juga bisa, apapun itulah. Apa yang kita perbuat itu punya value terhadap seseorang, punya value terhadap semua, create sharing value. Itu cuman bisa dibangun kalau kita punya kesadaran diri, kalau kita pegang suara hati nurani kita, bukan menjual diri karena kita butuh sesuatu, bukan. Don't drink potion just because you're thirsty. Jangan minum racun hanya karena kalian haus. Jadi balik lagi ke the devil, ya, balik ke devil. Jangan kalian melakukan sesuatu karena kebutuhan, karena kalian tidak bisa mengkontrol kebutuhan kalian sendiri. Karena di saat kalian menemukan jati diri kalian mampu dengan segala kemampuan kalian untuk meng-create sesuatu yang memang itu adalah kalian. Apapun itu, memahat, melukis, bernyanyi, apapun itu. Dan nggak perlu capek di pikiran juga kalau kita bisa bermain dengan apapun yang datang ke kita bisa mainkan gitu. Everything that flows into us, apapun yang datang, energinya, kalau kita bisa terima, terbuka dengan keinginan untuk tahu, belajar memahami instead of perang, ya, mungkin ada sesuatu yang bisa kita kolaborasi, bukan karena ketakutan kita, nah, karena sesuatu itu bisa dibuat. Kalau Charles Darwin bilang gitu ya, di dalam history of mankind, bahkan animals too, hanya mereka yang bisa kolaborasi will be prevail, bisa bertahan dan berkembang. Apalagi beradaptasi, ya, itu harus. Dan perubahan itu, apapun yang kita pelajari waktu kecil, apapun pedoman kita yang kita pegang waktu kecil, sekarang belum tentu sama, karena kita tiap hari itu berubah, sadari atau tidak. Kita itu tiap hari berubah
Karena setiap hari kita adalah orang manusia baru. Setiap hari kita mengalami pengalaman-pengalaman baru yang nggak mungkin kita nggak rekam di sini. Kalau marriage kalian gitu, kalau relationship kalian itu rusak atau segala macam, bukannya karena orang itu nggak komit, bukan, karena kita semua berubah, dan itu wajar, sewajar-wajarnya umat manusia gitu. Kenapa kita selalu ingin mengontrol sesuatu yang memang bukan gitu, yang bukan hak kita. Jadi tadi yang gue mau cerita adalah seperti contoh ya, gue bacain berchartnya teman gue dan berchartnya anaknya yang masih kecil. Kebetulan dia single mom, karma, oke. Dia diam aja tuh, selalu mendengarkan, mencoba untuk memahami, sampai akhirnya gue baca berchartnya siapa anaknya itu, istilahnya nantinya besarnya dia akan depend, dia akan bergantung, dia susah untuk mandiri. Nah dari situ terus temen gue nanya gitu, itu berarti ada nyambungnya juga di gue ya, karma di gue ya? Ya iyalah Mai, ups, gue nyebutin nama, ya iyalah gitu kan. ya iyalah gitu kan. Terus contohnya, karena lo terlalu bergantung, terlalu fokusnya ke anak lo gitu ya. Sampai sekarang lo masih single, lo susah untuk dapat laki karena lo terlalu kontrol, terlalu ingin menguasai anak lo gitu. Lo nggak bisa percaya akan anak lo akan tumbuh seperti apa dengan sendirinya. Wild flowers, oke? Dan dia nantinya akan bergantung selalu pada orang lain. Oh, oke. Jadi sekarang gue harus membiasakan dia tanpa harus terlibat terlalu. Jadi karena kebalikannya gitu, anak karena ibunya tuh sangat semuanya dikerjakan sendiri, menawin gitu, anaknya bakal begitu, dia bingung loh gitu. Karena sebagai ibu dia biasa mengerjakan semuanya sendiri, termasuk anak itu selalu di nomor satu kan gitu. Bukannya dirinya sendiri tapi anaknya jadi nomor satu. Akhirnya apa? Saling ketergantungan yang nggak selalu baik gitu. Jadi self love adalah kunci, dan self awareness, kesadaran diri, bukan self love. Kesadaran diri itu mulai dari self forgiveness, self love, self nurturing, self acceptance, semuanya itu yang akan membangun keutuhan kita. Jadi ke orang lain adalah result, karena kita kuat stabil dari dalam, bukan karena kita punya duit atau enggak. Percaya nggak, duit itu alat. Kalau memang kita berhak, kalau memang kita pantas mendapatkannya, dia akan datang dengan sendirinya. Bahkan kalau emang kita butuh, kita minta, kita tanya. Jangan juga pakai malu, jangan terlalu pride ya. Berapa sih harga diri lo gitu kan, untuk malu bertanya. Dan plus, sesakit-sakitnya lo, sejatuh-jatuhnya lo ya, sejatuh-jatuhnya lo cuman bisa di keesokan harinya lo cuman bisa naik, karena lo nggak mungkin lebih jatuh daripada itu. Lo cuma tinggal nunggu kapan semuanya akan kembali lagi naik. Nggak mungkin lo jatuh dari itu. Percaya nggak?
Itu pakai logika aja sih, nalar. Energi hari ini. Eight of Wands, Queen of Cups, Venus in Cancer, Ace of Pentacles, Death, and Rebirth. Semua yang kita cari akan datang kalau memang energi kita, frekuensi kita, vibrasi kita sesuai. Di saat kita memaksakan sesuatu untuk sesuai, kita hanya menciptakan sakit. Seperti telur. Kalau ada force, kalau ada paksaan dari luar, dia akan pecah. Tapi kalau pecahnya dari dalam adalah kelahiran. Seperti halnya revolusi. Jadi yang namanya kekuatan, the strength, inner power, you are your own hero, dan kesadaran diri untuk berubah, itu harus dari dalam. Jangan biarkan orang lain yang bikin kalian berubah. Jangan biarkan bahkan semesta sendiri yang membuat perubahan itu, karena kita selalu mencoba menghindari kenyataan, ya, karena kita hanya memperpanjang waktu dan kita akan mempersulit, bahkan lebih menyakitkan lagi di saat paksaan yang dari luar yang malah harus membuat diri kita yang berubah gitu. Kesadaran diri itu penting. Oke, ini energinya Scorpio, ya, yang mana Pluto itu Scorpio, dan Mars secara tradisionalnya adalah juga yang punya Scorpio, ya, yang ngurusin Scorpio. Cuman modern astrologi aja yang bilang Mars itu Aries, ya. Jadi dua-duanya tuh sangat ini. Jadi ini sangat intens, ya, di saat kita mulai berubah dari kita yang lama dan menjadi kita yang baru, ya. Kematian itu perubahan itu memang selalu menyakitkan. Bahkan bahkan ulat yang menjadi kupu-kupu aja nggak semuanya berhasil kok, ada yang meninggal. Tapi itulah kenyataan. Dan asal tahu kematian itu sendiri hanya perubahan bentuk, ya, perubahan bentuk. Seperti halnya segala sesuatunya yang ada di sekitar kita itu tidak ada yang hilang, hanya berubah bentuk. Air kalau ditaruh ke dingin jadi es, kalau dipanasin jadi air lagi, dipanasin jadi uap. Nah, uap itu sendiri cuman berubah zat, bukan berarti nggak ada, selalu ada. Makanya kalau dari laut dipanasin bisa jadi awan yang terus membawa hujan dan terang dan matahari. Mereka nggak pernah minta maaf atas kehadirannya. Yang terbakar akan terbakar, yang basah menjadi basah, dan punya kegunaannya masing-masing. Itulah nilai. Bukan masalah baik atau jahat. Baik atau jahat itu ada purpose-nya masing-masing, ada tujuannya masing-masing. Kalian mau lihat itu baik atau jahat, itu terserah kalian. Bagaimana kalian punya persepsi, bagaimana wawasan kalian sendiri. Mungkin yang terbatas wawasan kita sendiri, ya kan, untuk menilai. Karena menghakimi itu, ya,
adalah suatu hal yang paling mudah. Menghakimi, memberi nilai itu suatu hal yang paling mudah. Berpikir itu sulit. Jadi paling gampang memang menghakimi, karena karena untuk menerima segala sesuatu, untuk mampu bisa menerima suatu kenyataan, ya, dan kita proses itu harus berpikir. Kalau malas berpikir, tuh gini gitu, hakimi. Gua pingin kita untuk mulai lebih sadar diri tanpa harus ngejudge siapapun juga, apapun yang kita refleksikan keluar dan apa yang terrefleksikan kita itu hanya cuma menunjukkan pembelajaran yang harus kita proses, entah dalam pikiran kita dan emosi kita. Kartu pertama, Eight of Wands. Travel, komunikasi, ya, mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Travel atau ya, di sini ini satu-satunya kartu yang nggak ada orangnya, ya. Ini sangat spiritual. Semua tentang emosi kita. Cancer, ini energinya Cancer dan Venus lagi di Cancer. Bentar. Kalau ya betul kan, sekarang kita di Leo, berarti Cancer di rumah ke-12, yaitu ending dan closure, karma, ya. Lagi ya, karma itu ikatan kita terhadap masa lalu, karena apapun ikatan itu adalah memori, semua pengetahuan yang membatasi diri kita sendiri. Dan rumah ke-12 juga tentang limiting beliefs, ya. Apa yang membuat kita membatasi diri kita sendiri? Apa karena pengetahuan kita terbatas? Apa karena ketidakingintahuan kita sehingga menilai itu lebih mudah? Ya, alam bawah sadar kita juga yang selalu menutupi, memberi kabut emosi kita. Ace of Pentacles, sesuatu yang baru dan nyata, itu pekerjaan, entah itu nih. By the way guys, gua maafin gue dengan segala kekurangan gue, karena gue juga masih belajar untuk mengoptimalkan service gue buat kalian. Gimana caranya gue bisa lebih berguna untuk kalian semua. Seperti banyak yang komplain tentang durasinya kelamaan, ya. Gue juga pinginnya juga lebih cepat, keles. lebih enak, lebih mudah, dan lebih tidak bikin gue capek kalau videonya pendek. Tapi intinya gue juga lagi belajar menyesuaikan itu, ya. Namanya juga YouTuber baru, ya, baru jalan 4 bulan. Jadi gue juga lagi mempelajari algoritmanya YouTube dan bagaimana apa yang kalian suka, semuanya itu gue pelajarin. Jadi segala masukannya gue sangat berterima kasih, supaya gue bisa lebih maksimumkan service gue ke kalian. Dan gue juga lagi mau bikin website. Jadi nanti video-video akan lebih short, ya, lebih pendek. Jadi hanya mereka yang membutuhkan klarifikasi akan gue bikinin extendednya, yang mana akan gue taruh di website gue. Jadi kalian bisa langsung kontak ke sana. Oke. Dan itu deh. Itu aja dulu. Oh ya, next episode buat kalian di bulan ini itu programnya adalah Love, Lust, or Karma. Oke. Bonus asmara di bulan ini judulnya itu cinta, godaan, atau karma, atau loss. Oke. Sekarang kita lihat Goddess Guidance.
Jadi ada komunikasi untuk mengakhiri ya, agar emosi kita dan hati kita terbebas dan memulai sesuatu yang baru. Death and rebirth. Supaya kita menemukan jati diri kita sendiri. Vesta, home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupants. Kondisi rumah, situasi rumah kalian, rumah kita akan berubah menjadi lebih baik, entah melalui pindah atau yang menempatinya akan berubah. Oke. Ini mungkin lebih ke benar-benar physical home ya, karena ya berhubungan dengan orang lain juga. Walaupun menurut gue home itu dimanapun gue berada, gue harus bisa merasakan rumah di dalam tubuh gue sendiri gitu. Jadi karena mungkin gue sangat peka ya, gue sangat peka terhadap energi orang lain. Jadi gue selalu mencoba untuk memproteksi diri gue dengan energi-energi yang masuk. Walaupun kadang-kadang kecolongan juga, kecolongan kadang-kadang ya manusia juga kan ya, kecolongan juga gue kadang-kadang. Tapi yang paling ini sih yaitu self forgiveness ya. Di saat kita tahu kita salah gitu, karena kan kita nggak tahu ya. Buat gue beneran deh nggak ada tuh namanya kata salah, semuanya itu berkah buat gue gitu. Jadi di saat gue menyadari kalau gue salah dan gue sakit gitu, terus gini, ya ampun gitu, lagi-lagi kan gue kan bego gitu, nggak perlu nyalain orang lain juga, nggak, self forgiveness. Karena begitu kita memaafkan diri kita, siapapun itu juga secara otomatis termaafkan. I am the loving energy of the universe. Saya adalah energi cinta dari semesta. Energi hari ini kita semua ya, kita semua, nggak hanya gue, kita semua adalah energi cinta. Jadi itulah pentingnya self love, karena kita bisa menjadi lilin buat sekitar kita. Gimana kita flame itu, api itu. Oh ya, gue jadi keingetan desire sama ego itu beda tipis karena sama-sama keinginan. Bedanya desire itu keinginan yang sehat, ego enggak, karena ingin menguasai. Desire, goal kita itu desire, kita mau ngapain, kita mau apapun itu sehat. Tapi ego itu yang mengikat kita, ingin menguasai outcome, ingin menguasai result, ingin menguasai, itu ada ekspektasi di situ. Itu yang mengikat kita dengan apapun yang kita desire. Desire dan ego, devil udah. Jadi entah, jadi pokoknya 5 tahun lagi bisnis gue harus jadi begini. Wah, itu udah ego. Tapi begitu kita bilang nggak juga sih, nggak ego juga, itu cuman istilahnya planning ya, itu cuma planning. Tapi begitu kita udah mencoba memaksakan segala sesuatunya untuk itu terjadi, itu dia tuh gitu. Itu dia yang bikin sakit. Nah, karena ekspektasi dengan ada ekspektasi kita mengikat diri kita akan suatu goal.
Nah di situ padahal kalau kita punya desire gitu itu sehat karena itu passion kita, itu yang membuat hidup kita merasa lebih hidup ya, punya warna gitu kan, punya warna, dan kita pasang goal tapi kita berserah gitu. Dan kita mau jalannya lewat mana ya, itu udah nggak penting, karena kalau kita punya kepercayaan, karena kita punya keyakinan gitu, kalau semesta, sesuatu yang lebih besar itu gitu kan ya, membimbing kita ya, apapun energi yang masuk bisa kita gunakan, bisa mengarah ke situ. Jadi nggak gini gitu, nggak, bukan katak dalam tempurung. Dan servis yang kita kasih ke orang lain itu udah punya arti dan kualitas. Gunanya apa servis yang gue kasih ke orang itu, nilainya apa, bukan lagi gunanya, nilainya apa. Kalau memang itu bisa jangka panjang buat orang lain, buat sekitar, bahkan buat lingkungan, why not gitu loh ya kan. Satu lagi ya, when I think I have surrendered, I surrender more. Ketika saya berpikir saya sudah menyerah, gue menyerah lebih lagi. Oke, makasih teman. Gila, udah lebih lama dari kemarin celoteh gue. Aduh, gue emang suka gitu. Kalau udah mulai ngoceh gini nih. Tapi mungkin karena gue ngoceh sendiri sih ya gitu. Jadinya self talk gue memang begini. Gue emang nggak bisa direm kalau lagi sendiri. Cuman kalau sama orang lain, gue pemalu. Dah, sampai ketemu besok. Semoga kalian gak bosan sama gue. Dah.